Berapa banyak perhiasanku Bapak habiskan di meja judi? Anak saya lagi sakit keras, Den. Apa urusannya dengan saya? Kalian semua mempermainkan aku. Kalian semua mau menghancurkan keluargaku. Sudah terlalu lama saya hidup menjadi orang miskin. Terlalu pahit hidup saya sekeluarga dari tahun ke tahun. Syaratnya sangat berat. Berat sekali. Saya akan coba mengadakan hubungan dengan Mbah Wanara. Pejamkan matamu. Ayo makan. Cacing. Makanlah. Tiap malam bulan purnama, istrimu harus melayaniku. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan sebuah keluarga miskin di mana anak bungsu mereka yang bernama Mardi sedang sakit, namun kedua orang tuanya tak mampu membawanya ke dokter. Besok kita ke dokter. Sabar nak ya. Lalu sang istri meminta kepada Karjo, suaminya, agar segera membawa Mardi untuk berobat. Namun Karjo berkilah bahwa ia tak memiliki uang. Bapak tidak punya uang. Bapak selalu bilang gak punya uang. Kau jangan paksa Bapak, Gina. Gina merasa kesal karena sang suami adalah penjudi yang sudah menghabiskan semua perhiasannya. Berapa banyak perhiasanku Bapak habiskan di meja judi? Tolonglah, Pak. Saya perlu sekali. Minggu depan, pasti saya kembalikan. Sungguh, Karjo. Kalau saya punya, masa ia tidak mau meminjamkan? Betapa menyakitkannya di saat membutuhkan uang untuk pengobatan anak. Kita sebagai orang tua tak mampu melakukannya. Ini akibat perjudian yang kian marak dan sangat menyesatkan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ketika kita berusaha meminjam sedikit uang dari orang atau tetangga yang mampu, namun ditolak dengan berbagai alasan. Sabar nak ya. Sementara itu di rumah, keadaan Mardi semakin memburuk. Rudin, anak sulungnya, lalu memberikan sejumlah uang hasil kerjanya kepada sang ibu dan agar segera membawa Mardi untuk berobat. Suti belum pulang, Bu. Namun tak berselang lama, tubuh Mardi seperti kejang-kejang dan akhirnya ia menghembuskan napas terakhirnya. Mardi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karjo yang masih mencari uang pinjaman lalu melimpir ke rumah Sarkiman, rentenir langganannya yang juga sudah menggadaikan rumah miliknya untuk berjudi tempo hari. Teriakan Karjo tak terdengar oleh keluarga kaya yang sedang asik menonton film dari sebuah kaset video sewaan ini. Karjo terpaksa memanjat pagar, lalu dihampiri oleh kedua centeng dari Sarkiman. Mau apa kamu lompat di pagar, ha? Aduh, mau jadi mana? Saya bukan maling, Den. Saya Karjo. Saya mau pinjam lagi, Den. Pinjam lagi? Anak saya sakit keras. Bunga pinjam yang dulu saja belum pernah kamu bayar. Harapan terakhir Karjo untuk meminjam uang pupus sudah. Sang rentenir yang pelit ini tak sedikit pun merasa iba kepadanya. Tolonglah, Den. Ini menyangkut nyawa. Apa urusannya dengan saya? Karjo merasa sedih. Perasaan di hatinya bergejolak antara rasa salah dan rasa benci kepada orang yang mampu namun tak mau membantunya ini. Mereka tidak mau menolong saya, Pak. Kejam sekali mereka. Anakmu nih. Suti, anak keduanya, tak sadarkan diri. Cobaan apa lagi yang harus dihadapi oleh keluarga tak mampu ini. Terus dia pingsan.
Saya temukan dia di pinggir jalan, Jo. Suti. Ginah lalu berusaha menyadarkan Suti, anak gadisnya ini. Tak lama, Suti pun tersadar dan menceritakan kejadian yang menimpanya. Saya ditipu Agus. Dijual pada tukang pemilik pabrik, Bu. Ternyata Suti diperdaya oleh Agus, temannya. Semula Suti ditawarkan pekerjaan, namun naas ia malah dijual kepada seorang cukong mata keranjang yang sudah menikmati keperawanannya. Cepat kamu pulang dan bawa uang ini pada ibumu. Tidak usah menangis. Betapa marah perasaan Karjo. Cobaan hidupnya terasa berat dan seakan tak satu pun orang mau membantunya. Kalian semua mempermainkan aku, iya kan? Jawab! Ayo jawab! Kalian semua mau menghancurkan keluargaku. Dendam akan ketidakadilan yang ia alami membawanya ke sebuah jalan yang lebih menyesatkan. Setelah turun dari bis antar kota antar provinsi, Karjo lalu mencari rumah seorang dukun perantara yang ia pikir mampu mengeluarkannya dari semua masalah hidup keluarganya. Banyak orang punya hajat seperti kita, tapi tidak semuanya berhasil. Mengadakan atau membuat perjanjian dengan Mbah Wanara tidak gampang. Karjo pun kian memantapkan niatnya. Mata hatinya telah dibutakan oleh kesusahan hidupnya. Ia pun menyanggupi semua persyaratan yang diajukan oleh orang pintar tersebut. Apa kamu sanggup? Syaratnya sangat berat. Begitu ngiprimu diterima, kamu dan istrimu, anak-anakmu sudah menjadi budak Mbah Wanara. Sanggup. Karjo lalu dibawa ke sebuah goa untuk menemui Mbah Wanara, siluman berwujud monyet besar. Beberapa wujud siluman penghuni goa dilihat oleh Karjo. Ia merasa gemeteran ketakutan. Akhirnya mereka sampai di tempat sebuah pemujaan. Ki Dukun lalu melakukan ritual pemanggilan Mbah Wanara. Bentar lagi akan datang utusan Mbah Wanara untuk mengadakan perjanjian dosa dengan kamu. Jangan buka matamu sebelum kamu disuruh. Pejamkan matamu. Sang dukun pun lalu pergi meninggalkan Karjo sendirian. Tak lama kemudian, dua sosok wanita menghampirinya dengan membawa hidangan yang harus dimakan oleh Karjo. Ayo makan. Tuh, cacing. Merasa tak ingin hidupnya ditindas lagi, Karjo akhirnya melahap sepiring cacing dan semangkok belatung tersebut. Kedua wanita siluman tersebut lalu berubah ke wujud aslinya dan mereka menarik Karjo ke sebuah tempat. Tak lama kemudian muncul Mbah Wanara dengan sosok monyet hitam yang besar. Apa betul kamu akan mengikat perjanjian denganku? Hah? Karena saya muak dengan kemiskinan. Tiap malam bulan purnama, istrimu harus melayaniku. Betapa berat salah satu syarat yang diajukan. Bagaimana tidak? Laki-laki mana yang memperbolehkan istrinya digauli oleh orang lain? Apalagi ini sosok siluman monyet. Benar-benar tekad Karjo ini sudah bulat. Karena kemiskinan dan kebodohannya, ia harus menempuh jalan yang menyesatkan ini. Berikan kotak itu dan berikan pada Karjo. Di dalam kotak itu ada uang emas. Kalau uang itu kamu pergunakan untuk judi, kamu akan menang dan menang.
Lagi-lagi judi diperalatnya untuk meraih kekayaan dan hingga ia akan dihormati oleh banyak orang. Ini Pak, Berapa? 5.000 Pak. Ambil saja kembalinya buat kamu. Terima kasih Pak. Singkat cerita, kehidupan Karjo mulai berubah drastis. Ia kini memiliki sebuah rumah mewah 2 lantai beserta isinya. Gina, sang istrinya pun semakin cantik dengan perawatan wajahnya yang semakin mahal. Apa maunya si Rodin? Dia tidur di sofa mangrove. Memalukan. Namun mereka ada sedikit masalah. Rodin, anak tertuanya, menolak tinggal di rumah mewah ini. Ia merasa bahwa kekayaan bapaknya berasal dari uang haram. Rodin pun lebih suka tidur di musola yang tak jauh dari rumahnya. Uang haram dia bilang. Bilang sama Rodin kalau dia pulang nanti. Uang haram itu yang membuat nama keluarganya jadi naik. Tidak, Ustaz. Saya tidak mau pulang. Saya tidak mau darah saya bercampur dengan makanan dari uang haram. Ya nggak usah makan. Tapi Ustaz, rumah itu pun dari uang judi. Suatu malam, tepat di bulan purnama, terlihat seekor monyet besar di atap rumah. Monyet tersebut lalu mengetok jendela kamar di mana Tarjo sedang mencumbui istrinya. Sesuai perjanjian, di setiap bulan purnama, siluman monyet ini akan datang dan menggauli istri Karjo. Wujud siluman ini pun berubah seperti Karjo. Sementara itu, di luar nampak Komar dan Ogut sedang siskambling sembari bergosip ria. Saya bingung sama ini, si Karjo. Bingung apanya, Mas? Kenyataannya, undiannya dapat terus. Sudah ratusan juta. Tapi hubungannya sama monyet jelas ada. Maksudnya ngipri. Tuh. Mereka pun melihat penampakan seekor monyet di atap rumah Karjo. Wah, besar sekali, Gut. Iya, ya. Wah, besar sekali. Hingga suatu hari, Karjo dipanggil untuk menghadap Mbah Wanara. Sang siluman monyet ini memintanya agar segera menyerahkan istrinya untuk dijadikan tumbal pesugihannya. Dalam waktu dekat ini, istrimu akan aku ambil. Beberapa malam kemudian, terlihat monyet besar bergelayunan di pohon halaman rumah Karjo. Di kamar, Gina yang sedang tertidur pulas terbangun oleh suara guncangan. Gina merasakan ada sesuatu di perutnya. Ia merintih kesakitan sembari memeganginya. Tarjo yang tahu bahwa malam ini adalah malam tumbal pesugihannya, tak mampu berbuat banyak untuk menolong istrinya. Gina terus merintih kesakitan, seakan-akan ada sesuatu makhluk di dalam perutnya. Gina tak kuasa menahan sakitnya, dan perutnya semakin membesar seperti mengandung sesuatu. Jeritan panjang Gina membuat Karjo berlari menuju kamarnya. Betapa terkejutnya Karjo melihat seekor monyet kecil berada di pundak Mbah Wanara, tepat di depan tubuh Gina yang berlumur darah. Monyet kecil tersebut adalah hasil hubungan badan Gina dengan siluman monyet.
Roh Gina lalu dibawa oleh monyet siluman itu untuk dijadikan istri sang siluman di alam gaib. Penyesalan selalu datang terlambat. Apa yang kau tabur, kini kau tuai dengan rasa penuh kesedihan. Aku minta maaf. Kematian Gina yang mendadak pun menjadi bahan gosip oleh para tetangganya. Semua orang kan sudah tahu. Karjo kayak mendadak karena lotre. Tapi yang pasti dia dapat rezeki dari Nyipri. Ya, Nyipri monyet. Kemarin saya lihat Bu Karjo ke pasar. Mungkin jantung, Jen. Biasanya kalau orang kaya kan penyakitnya jantung. Pak, kenapa saya tidak diberitahu ibu meninggal? Karjo bukannya merasa bersalah atas kematian istrinya, ia malah menyalahkan kedua anaknya. Ini akibat karena kalian tidak pernah bisa akur. Mengakibatkan batin ibumu sangat menderita. Karjo benar-benar sudah membutakan mata hatinya sendiri. Ia tak mau rahasia hasil kekayaannya diketahui oleh orang lain. Tapi Pak, sudah. Jangan banyak bicara. Kematian ibunya yang mendadak dan tak wajar membuat Rodin semakin yakin bahwa ayahnya melakukan persugihan dengan siluman monyet. Saya yakin sekali. Apalagi ditambah cerita Ustadz tadi. Banyak orang yang mengatakan bahwa Bapak Nyipri monyet. Astagfirullah. Ia lalu meninggalkan Pak Ustadz yang berusaha menasihatinya. Rodin pun bergegas pergi menuju ke makam ibunya. Dengan membawa sekop, ia memberanikan diri mendekati makam sang ibu. Kilatan petir menemani Rodin di area pemakaman. Maafkan Rodin, Bu. Setelah ia mencabut kedua kayu nisannya, Rodin mulai menggali tanah yang belum kering tersebut. Dengan percaya diri, Rodin terus menggali lubang ditemani oleh suara burung hantu yang mencekam. Betapa terkejut dan marahnya Rodin mengetahui yang terkubur adalah kedebong pisang, bukan jasad ibunya. Kedebong pisang? Tiba-tiba sesosok makhluk besar bertubuh hitam mencengkramnya. Dengan sekopnya, Rodin berusaha melakukan perlawanan. Ia terus mengayunkan sekop tersebut, namun makhluk mengerikan ini bisa menghindarinya. Rodin lalu menerjangnya dengan tendangan dan pukulan. Ia berusaha menahan kuatnya tenaga makhluk ini. Hantaman sekopnya malah membuat makhluk ini menyerangnya dengan bola mata merahnya. Setelah berhasil mengalahkan makhluk gaib tersebut, Rodin lalu menuju rumah. Ia mencecar ayahnya agar mau mengakui perbuatan dosanya itu. Namun Karjo masih saja mengelak tuduhan anaknya. Ibu telah jadi tumbal dari keserakahan Bapak. Apa maksudmu? Jangan pura-pura tidak mengerti, Pak. Saya ini anak Bapak. Saya mau Bapak menceritakan apa adanya. Tak tahan terus didesak anaknya, Karjo akhirnya membuka rahasianya. Ia pun menceritakan jalan sesat yang sudah ia ambil tersebut dengan nada sedikit emosi. Semua
Semua ini kulakukan demi untuk mengembalikan harta ibumu yang telah kuhabiskan. Demi membahagiakan kamu dan adikmu, serta mengembalikan harga diriku sebagai seorang laki-laki. Sekarang aku tahu, aku berdosa sekali. Semuanya tidak ada artinya. Aku tidak pernah menemukan kebahagiaan apapun. Harta yang diperoleh dengan jalan tidak benar memang tak akan memberikan kebahagiaan dan rasa tentram di hati. Di mana tempat Bapak Ngibri? Bukit Betiri. Di dalam sebuah gua batu di tengah hutan. Kau mau apa? Tempat itu mau kuhancurkan. Siapapun tidak akan mampu menghancurkan Raja Siluman Monyet itu. Rodin. Singkat cerita, Rodin lalu menuju ke sebuah hutan untuk menghancurkan tempat persugihan sang siluman monyet tersebut. Tiba-tiba ia dihadang dan diserang oleh dua orang tak dikenal. Mereka terus menerjang Rodin dengan pukulan dan tendangan. Dengan kemampuan bela diri yang ia kuasain, Rodin balik menggempur kedua orang ini. Ia pun akhirnya bisa mengalahkannya, lalu meneruskan misinya menuju ke sarang siluman monyet tersebut. Kembali langkahnya terhenti oleh hadangan seorang kakek tua dengan tongkatnya. Urungkan niatmu, anak muda. Hentakan tongkat sang kakek membuatnya tersungkur. Ia segera bangkit lalu menerjang lawannya ini. Namun kembali Rodin harus terjatuh dan ia merasa kesakitan. Kakek tua ini terus memainkan tongkatnya lalu melayang sembari menghujamkan tongkat ke arah Rodin. Terjangan Rodin membuat sang kakek ini terjungkal ke dalam jurang yang dalam. Akhirnya Rodin sampai juga di mulut sebuah goa, diiringi suara berisik dari teriakan para monyet yang menyambutnya. Di dalam goa, Rodin lalu meletakkan beberapa dinamit yang ia bawa dari tempatnya bekerja. Ia lalu menarik gulungan sumbu pemicu itu ke arah luar goa. Tiba-tiba seekor monyet besar menyerangnya. Di luar nampak Karjo, Suti, dan Pak Ustadz menyusulnya ke arah mulut goa. Beberapa monyet besar menerjangnya kembali. Sumbu dinamit yang terkena api lalu menjalar menuju ke arah dinamit. Bapak tidak usah ikut. Tunggu di sini saja bersama Suti. Karjo, jangan Karjo, jangan terus. Karjo lalu berlari kecil meninggalkan Pak Ustadz dan Suti ke arah goa. Ia berniat menyelesaikan masalahnya sendiri. Pak, jangan masuk, Pak. Sebuah ledakan besar menghantam dinding goa. Rodin terpelanting akibat hentakan dahsyat dinamitnya. Sementara itu Karjo berusaha membebaskan Gina dari cengkraman sang siluman monyet ini. Reruntuhan batu-batu goa mulai berjatuhan dan menimpa siluman monyet dan Karjo serta Gina.
Rodin berhasil keluar goa dengan selamat. Suti dan Pak Ustadz pun sudah menantinya di atas. Dan tentu saja setan pasti kalah. Bapak mana, Kak? Bapak mana? Sekian dan terima kasih. Salam jadul, mantap.